Barisan tentara Singasari dibuat linglung dengan teknik jitu Jayakatwang yang menerjunkan pasukan Jaran Guyang dalam perang pembuka Gelang-Gelang versus Singasari. Pasukan Jaran Guyang diciptakan oleh Jayakatwang bukan untuk menang, tapi untuk membuat jengkel dan membuyarkan konsentrasi lawan. Meskipun demikian, kedudukan pasukan Jaran Guyang bagi Jayakatwang sangat penting. Sebab jika misi pasukan Jaran Guyang gagal, maka gagal pula seluruh rencana Jayakatwang untuk menaklukkan Singasari. Begitu juga sebaliknya, apabila misi pasukan Jaran Guyang berhasil, maka rencana Jayakatwang untuk menaklukkan Singasari akan dapat tercapai dengan mudah. Oleh karena itu, meskipun kecil, barisan pasukan Jaran Guyang adalah kunci dari keberhasilan Jayakatwang dalam menaklukkan Singasari. Jaran Guyang sendiri merupakan nama panglima perang dari Kadipaten Gelang-Gelang yang ditugaskan oleh Jayakatwang untuk memimpin beberapa ribu pasukan guna melakukan teror di wilayah Singasari. Pada perkembangannya, pasukan yang dipimpin Jaran Guyang dikenal pula sebagai nama kesatuan tempur yang tugasnya melakukan pancingan dan membuat onar. Kabar mengenai adanya pasukan Jaran Guyang dalam kisah penaklukan Singasari dapat dijumpai dalam naskah Pararaton maupun naskah Harsawijaya. Jaran Guyang beserta pasukannya ditugaskan Jayakatwang untuk membuat keonaran di desa Mameling, wilayah utara dari pusat kerajaan Singasari. Pasukan Jaran Guyang sebenarnya kebanyakan diisi oleh para bajingan liar yang direkrut oleh kerajaan Gelang-Gelang. Jadi, mereka bukan inti pasukan dari Jayakatwang. Maka tidak mengherankan dalam film aksi Tutur Tinular, pengarang menggambarkan pasukan Jaran Guyang sebagai pasukan yang dihuni oleh anak buah Empu Bajil dan Dewi Sambi, sepasang bajingan terkemuka di wilayah Singasari. Sebagaimana layaknya para bajingan yang biasa membuat keonaran di kampung, maka pasukan Jaran Guyang juga demikian. Mereka memasuki kampung, mengobrak-abrik kampung, serta mengganggu wanita-wanitanya. Sehingga aksi itu menimbulkan ketakutan dan penduduk merasa terteror. Misi utama pasukan Jaran Guyang juga bukan membunuh atau membantai penduduk. Mereka hanya menciptakan teror kepada penduduk dengan harapan penduduk berbondong-bondong mengungsi dan melaporkan kepada rajanya bahwa desanya diserang pemberontak. Inilah tujuan dari diterjunkannya pasukan Jaran Guyang oleh Jayakatwang. Penduduk Mameling yang merasa ketakutan kemudian berbondong-bondong mengungsi, sementara utusan Mameling sendiri lebih dahulu melesat menuju istana untuk melaporkan kabar pemberontakan Jayakatwang kepada rajanya. Pada mulanya, Raja Kertanegara tidak mempercayai jika Jayakatwang akan memberontak. Akan tetapi, setelah datangnya pengungsi yang berbondong-bondong dari Mameling, barulah Raja Kertanegara mempercayainya. Laporan dari utusan Mameling dan penduduk setempat mengenai jumlah pemberontak disampaikan tidak akurat kepada Kertanegara. Orang-orang Mameling pada umumnya menduga para pemberontak dari Gelang-Gelang itu berjumlah puluhan ribu, sebab suara, teriakan, gerakan dan kerusuhan yang ditimbulkan sangat kencang gaungnya. Ketidakakuratan laporan mengenai jumlah pemberontak di Mameling itulah yang membuat Kertanegara berpikir bahwa pasukan Jayakatwang benar-benar terkonsentrasi di utara Singasari. Menghadapi laporan itu, Raja Kertanegara mengirimkan sebagian besar tentara Singasari untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang mereka pikir seluruhnya ada di wilayah Mameling. Kertanegara
mengutus menantunya Raden Wijaya untuk memadamkan pemberontakan di Mameling. Sementara di dalam istana disisakan beberapa puluh ribu pasukan yang dipimpin oleh Pati Kebo Anengah, tujuannya untuk mengamankan Kutaraja. Tentara Singasari di bawah pimpinan Raden Wijaya yang ditugaskan untuk menumpas para pemberontak di Mameling ternyata menemui kesulitan. Sebab pasukan Jaran Guyang selalu menghindar dan terus menjauh bila didekati. Mereka hanya memprovokasi agar supaya pasukan Wijaya mengejarnya. Mereka sepertinya tidak mau berperang. Hal tersebut dapat dimengerti karena pasukan Jaran Guyang sejatinya adalah pasukan yang berfungsi untuk mengalihkan pasukan Singasari agar terus menjauh dari Kutaraja, mengikuti jebakan mereka. Lamanya pasukan Raden Wijaya dalam menumpas pemberontak di Mameling membuat Kertanegara khawatir terhadap nasib menantunya yang kala itu masih muda. Ia menduga Raden Wijaya tidak sanggup menghadapi pasukan Jayakut Katwang. Oleh karena itu, sisa-sisa pasukan Pati Kebo Anengah yang semula ditugaskan mengamankan Kutaraja diperintahkan untuk menyusul dan membantu Raden Wijaya. Pada saat kondisi pertahanan Kutaraja kosong, tanpa diduga-duga, pasukan inti Jayakatwang yang berada di tengah selatan Singasari menyerbu. Dalam serbuan itu, benteng kerajaan Singasari dapat dijebol. Kutaraja direbut, istana dikuasai, serta Raja Kertanegara sendiri wafat dalam tragedi itu. Sementara, di sisi lain, pasukan Jaran Guyang yang dikejar oleh gabungan pasukan Raden Wijaya dan Pati Kebo Anengah berhasil ditumpas. Namun Raden Wijaya dan Pati Kebo Anengah baru sadar bahwa pasukan Jaran Guyang hanya sekelompok martir yang diciptakan Jayakatwang sebagai pasukan pancingan. Baik Raden Wijaya maupun Pati Kebo Anengah kemudian jatuh mentalnya selepas mendengar kabar dari mata-matanya bahwa Raja Kertanegara wafat terbunuh di dalam Kutaraja. Sisa-sisa pasukan Singasari yang kala itu terkonsentrasi di wilayah utara kemudian dihabisi oleh pasukan Jayakatwang yang mentalnya menjadi kuat setelah berhasil membunuh Kertanegara. Meskipun demikian, Raden Wijaya dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri, menyingkir jauh dari Jawa. Ia berhasil menyeberang ke Pulau Madura. Selepas keberhasilannya menaklukkan Singasari, Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang kemudian membangkitkan lagi kerajaan nenek moyangnya yang bernama Kediri, yang dahulu diruntuhkan oleh Ken Arok, sang pendiri Singasari. Maka mulai setelah itu, Kediri hidup lagi. Jayakatwang pun kemudian memproklamirkan diri menjadi Raja Kediri yang membawai bekas kerajaan Singasari, termasuk di dalamnya gelang-gelang. Begitulah sekelumit kisah mengenai pasukan Jaran Guyang, pasukan yang di dalamnya dihuni oleh para bajingan yang direkrut menjadi tentara. Jasa pasukan Jaran Guyang sangat besar bagi keberhasilan Jayakatwang dalam penaklukan Singasari. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Maduluran.